Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengantar desain grafis. Baik, langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu definisi desain. Desain berasal dari bahasa Italia, yaitu disegno interno, yang artinya konsep untuk karya yang akan dilaksanakan, dan disegno esterno, yang artinya karya yang sudah terlaksana. Definisi desain untuk pertama kalinya muncul di tahun 1588 pada English Oxford Dictionary, yang diartikan sebagai rencana atau skema yang dibuat manusia yang akan direalisasikan ataupun gambar terencana untuk sebuah karya seni rupa atau seni terapan untuk panduan pelaksanaannya. Kita masuk pada poin pertama, di mana desain sebagai upaya pemecahan masalah baik dalam pengambilan keputusan maupun pemanfaatan temuan sains teknologi. Terdapat beberapa pendapat ahli mengenai desain sebagai upaya pemecahan masalah, salah satunya definisi yang disampaikan oleh Bryce Archer di tahun 1965 dalam Systematic Method for Designer, yang mengatakan bahwa desain merupakan pemecahan masalah dengan satu target yang jelas. Selanjutnya, desain sebagai upaya kreatif atau pemanfaatan imajinasi dan simulasi ke arah perubahan dan kebaruan di waktu mendatang. Di sini juga terdapat beberapa pendapat dari para ahli, yang diantaranya terdapat pendapat dari Reswick yang menyampaikan bahwa desain merupakan aktivitas kreatif yang di dalamnya terdapat penciptaan sesuatu yang baru dan bermanfaat yang sebelumnya tidak ada. Yang terakhir, desain sebagai upaya perencanaan dan pembuatan sesuatu yang berguna atau bernilai dan bermakna baru, serta pencapaian kenyamanan. Di sini juga terdapat beberapa pendapat dari para ahli, yang salah satunya disampaikan oleh Victor, di mana Victor berpendapat bahwa desain merupakan sebuah kesadaran yang berasal dari proses intelektualisasi dan serangkaian pemikiran, penelitian, serta analisis. Selain itu, desain juga dapat diartikan sebagai upaya kreatif dalam perencanaan dan pembuatan sesuatu yang memiliki kegunaan dengan mengutamakan prinsip kenyamanan dan pencapaian suatu kepentingan tertentu. Selanjutnya ada definisi desain menurut John Hiskett. Desain tidak hanya membicarakan masalah objek atau benda. Hal ini bisa dilihat dari ungkapan yang disampaikan oleh John Hiskett, di mana terdapat 4 kata desain yang masing-masing memiliki arti seperti berikut. Pada kata desain pertama sebagai noun atau kata benda yang memiliki arti konsep secara keseluruhan atau ilmu. Sedangkan kata desain kedua sebagai verb yang merujuk pada kegiatan, lalu kata desain yang ketiga sebagai noun atau kata benda yang merujuk pada konsep atau ide, lalu kata desain yang terakhir merujuk pada produk akhir yang dihasilkan. Maka jika diartikan desain menurut John Hiskett, yaitu yang pertama adalah desain dapat berupa disiplin ilmu yang berimplikasi pada epistemologi, lalu yang kedua desain sebagai aktivitas atau action yang berimplikasi pada proses mendesain dan metode tertentu. Yang ketiga adalah desain sebagai produk suatu benda atau objek yang berimplikasi pada keputusan dan interpretasi nilai values oleh desainer. Dan yang terakhir adalah desain sebagai wacana akibat kehadiran objek baru. Desain adalah salah satu manifestasi kebudayaan yang berwujud dan merupakan produk nilai-nilai untuk waktu tertentu. Hubungan antara seni, sains, dan teknologi sangat erat kaitannya dalam desain. Dalam perkembangan seni, teknologi, dan sains, pasti terdapat desain dalam setiap perancangan ataupun keterbaruan yang ada. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan materi sejarah desain grafis. Perkembangan desain dimulai dari masa prasejarah. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai artefak purbakala yang menunjukkan manusia sudah berkomunikasi secara visual, seperti yang terlihat di situs Lascaux, Prancis. Pada masa sejarah, perkembangan desain grafis sejalan dengan perkembangan tulisan. Karya desain grafis mulai tampak pada Books of Kells atau kitab Injil yang dibuat oleh pendeta Celtics sekitar 800 Masehi dan semakin berkembang dengan mesin cetak yang ditemukan oleh Johannes. Perkembangan desain modern dimulai dari masa postmodernisme yang terjadi pada awal abad ke-20
di mana pada masa ini perkembangan karya desain sudah secara total dapat melepaskan diri dari pola pikir abad ke-19. Namun gejalanya masih secara lokal. Dilanjutkan pada masa modernisme yang ditandai dengan terbentuknya kelompok seniman yang bergabung dengan nama The Style, dan sampai di masa Bauhaus, di mana tumbuh benih-benih ide yang kemudian akan berpengaruh pada era pasca 1945. Victorian tahun 1819 sampai dengan 1901, di mana pada era ini masyarakat Eropa mempercayai kekuatan moral dan agama, mengagung-agungkan gaya gotik, gaya Yunani kuno, dan eklektisisme. Selanjutnya Art and Craft Movement di tahun 1849. Digagas oleh John Ruskin dan William Morris, yang ditandai dengan mencela keberadaan industri-industri sebagai penyebab kehancuran nilai-nilai kemanusiaan. Pada saat itu, desain didominasi oleh ornamen-ornamen yang rumit. Selanjutnya, masa Art Nouveau di tahun 1890 sampai dengan 1910, di mana pada masa ini desain telah meninggalkan cara pikir eklektis, tetapi sikapnya masih ambivalen. Di satu sisi masih terikat pada tematik yang letaknya di luar kaidah desain, dan di sisi lain sudah tidak terikat pada norma-norma yang bertolak dari peniruan gaya periode tertentu. Karya yang dihasilkan cenderung bersifat rasional, menerapkan standarisasi, fungsional, sesuai dengan material dan dapat mengekspresikan proses manufakturnya. Tetapi pada akhirnya, arah Art Nouveau menjadikan ornamen sebagai tujuan dari desainnya. Plakat stil di tahun 1900 sampai dengan 1930. Dimulai di Berlin sebagai pusat komersial, karyanya berbentuk poster yang merupakan bentuk kolaborasi antara seniman dan pedagang. Ciri-ciri visual pada desain ini yaitu menampilkan suatu image produk dan tulisan yang dengan huruf tebal. Selanjutnya ekspresionis di tahun 1905 sampai dengan 1922. Muncul di Jerman, di mana pada saat itu kelompok yang berpengaruh adalah The Brecht, yang karya ekspresionisnya menggunakan warna-warna yang terang dan kontras. Objek dideformasi banyak dipengaruhi gaya karikatur, di mana tema-temanya merupakan kritik sosial, politik, agitasi, dan memperlihatkan nasionalisme yang kuat. Dan media yang digunakan pada saat itu adalah berupa poster. Terakhir adalah futurisme di tahun 1909 sampai dengan 1922. Muncul di Italia, yang dimana pertama kali dicetuskan oleh Filippo Marinetti, seorang sastrawan yang manifestasinya menyuarakan antusiasme tinggi terhadap perang, era mesin, kecepatan, dan kehidupan modern. Ciri visualnya yaitu berupa komposisi tipografi yang bebas, garis non-linier, serta vektorial yang dinamis. Untuk timeline sejarah desain dapat dilihat pada gambar berikut. Sekian pembahasan materi pengantar desain grafis. Terima kasih.